Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI. DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Joget di ruang sidang, perkataan yang dianggap menyinggung rakyat hingga akhirnya cuma bisa membuat video permintaan maaf. Sudah begitu, minta maafnya pas di ujung tanduk lagi. Gak lama kemudian, penonaktifan resmi diumumkan untuk Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urba. Tapi tunggu dulu, apakah nonaktif artinya benar-benar kehilangan kursi? Atau justru masih tetap menerima gaji dan tunjangan? Karena pada realitanya, kini rakyat masih belum berhenti menuntut keadilan dan menyoroti ketiga artis yang juga anggota DPR tersebut. Inilah kisah di balik keputusan besar yang kini membuat rakyat bertanya-tanya. Gedung DPR yang seharusnya menjadi panggung serius perumusan kebijakan berubah menjadi sorotan publik. 3 nama artis sekaligus anggota DPR kini berada di ujung tanduk. Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urba. Bukan karena prestasi, melainkan karena perilaku dan ucapan yang dinilai mencederai hati rakyat. Sempat membuat video permintaan maaf, namun permintaan maaf itu tak mampu meredam amarah. Justru semakin banyak desakan agar keduanya dicopot permanen dari kursi DPR. Kalimat sederhana tapi berdampak besar. Rakyat marah di tengah harga kebutuhan pokok yang naik, anggota DPR justru bicara soal tunjangan tambahan. Dari sinilah Nafa Urba ikut terseret dalam badai yang sama. Keputusan partai akhirnya turun. Satu kata yang diumumkan ke publik, dinonaktifkan. Mulai 1 September 2025, Uya Kuya dan Eko Patrio resmi tidak bisa lagi menjalankan fungsi sebagai anggota DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. Berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di partai, DPP Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Partai Amanat Nasional berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung. 3. Perjuangan Partai Amanat Nasional di lembaga legislatif tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan agar pemerintahan dan tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI
dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum. Demikian, Billahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Begitupun dengan Nafa Urbah yang berada dalam Partai Nasdem. Dirinya tidak lagi bisa menjalankan fungsi sebagai anggota DPR. Siaran pers DPP Partai Nasdem. Mencermati dinamika masyarakat yang sedang berkembang saat ini, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Haji Surya Paloh, dengan ini menegaskan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem. 2. Bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. 4. Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Demikian siaran pers ini diperbuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat, khususnya para anggota Partai Nasdem. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum ditandatangani, Hermawi F. Taslim, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Langkah ini bukan hanya keputusan internal partai. Presiden Prabowo juga angkat suara. Dalam siaran pers resminya, Prabowo menyatakan persetujuannya. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut
dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Tapi, apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan mereka di Senayan? Dan yang gak kalah penting, apakah ini cukup menjawab kekecewaan rakyat? Disinilah akar masalahnya. Dinonaktifkan bukan berarti kehilangan kursi. Mereka masih anggota DPR, mereka masih digaji. Hanya saja, sementara waktu tidak bertugas. Disinilah letak perbedaan besar yang membuat rakyat merasa keputusan ini setengah hati. Gelombang besar pun semakin besar. Masa menuntut bukan sekedar penonaktifan. Mereka ingin pencopotan permanen. Mereka ingin mundurnya para artis politisi yang dianggap sudah tidak layak mewakili rakyat. Selain itu, setelah resmi nonaktif, ada lagi kelakuan tak terduga di Instagram Uya Kuya dan Eko Patrio. Bukannya mereda kegaduhan dan hujatan, Uya dan Eko malah repost Instagram story. Dari orang-orang yang mendukung mereka layaknya buzzer, hingga Instagram story Uya Kuya terlihat titik-titik. Sempat melakukan juga, namun Eko langsung menghapus Instagram story-nya yang tidak sampai 24 jam. Sedangkan Nafa Urba gak kelihatan lagi di Instagram, alias akunnya menghilang. Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urba kini resmi berstatus nonaktif. Tapi pertanyaan besarnya, apakah langkah ini cukup? Ataukah mereka harus benar-benar dipecat demi menjaga wibawa DPR? Rakyat menunggu dan waktu yang akan menentukan. Bagaimana menurut kamu? Apakah nonaktif sudah cukup? Atau mereka memang harus turun selamanya dari kursi parlemen? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.